Oke, di sini mungkin kita akan mencoba untuk menyempurnakan Ustaz. Pembahasan kita di minggu lalu terkait pemimpin. Jadi ada beberapa pembahasan di sini sebenarnya telah kemarin kita baru saja mendapatkan ataupun telah dilantik seorang pemimpin bagi kita di negara kita. Bagaimana menurut antum saran untuk seorang pemimpin menjadi seorang pemimpin yang adil dalam Islam sendiri, dan juga selanjutnya di sini terkait tentang persatuan Indonesia Ustaz. Karena begitu banyaknya perbedaan pendapat antara masyarakat kita, tolong nasihati kami Ustaz bagaimana seharusnya kami sebagai rakyat harus menahan diri dari perkataan-perkataan yang tidak baik terhadap pemimpin kami dan saudara kami terkait hal seperti ini Ustaz. Tafadhol. Kan sudah pernah kita sampaikan ikhwan dan akhwat sekalian. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan harus ada pemimpin di satu komunitas. Beliau bicara tentang muslim ini. Orang lain pun mau ambil itu tidak masalah. Tapi beliau bicara sebagai seorang muslim di masa beliau jadi khalifah. Harus ada pemimpin di satu komunitas. Dia baik, patuh, soleh, atau dia fajir. Fajir ini jauh dari agama. Lalu orang-orang di sekitar mengatakan, wahai Amir Mu'minin, wahai pemimpin orang beriman. Karena itu raja dipanggil Amir Mu'minin. Kalau orang orang baik kami faham. Kalau orang fajir, bagaimana kami memahaminya? Kata Ali, dengannya jalan-jalan akan aman, perekonomian akan berputar, ya, dan seorang muslim bisa sholat dan haji. Jadi terlaksana terjalan itu. Dan Abdullah bin Umar mengatakan, nahnu ma'aman ghalab. Kami akan selalu bersama dengan orang yang sudah menang. Di saat terjadi cekcok antara Yazid bin Muawiyah, ada kerajaan Islam yang diwariskan oleh Yazid dari ayahnya Muawiyah, sahabat Nabi radhiyallahu anhu di negeri Syam. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu tidak terima itu. Beliau buat kerajaan juga di Mekah ibu kotanya. Jadi waktu itu ada dua pemerintahan Islam. Abdullah bin Umar tidak ikut-ikutan. Nggak milih ini, nggak milih ini. Karena dua-duanya berkuasa di satu wilayah. Ini ribut nih. Sampai akhirnya si Yazid kirim pasukan, Hajjaj bin Yusuf perang lawan Abdullah bin Zubair, lalu Abdullah bin Zubair mati terbunuh. Kita tidak bicara masalah siapa yang zalim, siapa yang benar. Waktu itu terjadi dua pemerintahan, dua ribut perang. Kalahlah Abdullah bin Zubair, akhirnya runtuh kerajaan dia dan semua umat Islam sepakat kepada pemimpin yang di Syam. Waktu itu Abdullah bin Umar memberikan baiatnya. Oke, ini sudah satu, baik silakan. Artinya yang sudah menang selesai. Ini sekarang pemimpin sudah menang, gak ada lagi antum sebutin kampanye dulu ada masalah apa. Itu bukan saatnya. Orang sudah memimpin, kita pikirkan masalah persatuan, kebaikan negara kita, agama kita. Kalau negara ini aman, agama kita juga akan aman, kan gitu. Dan kita harus mempertahankan perjuangan para pahlawan kita dulu. Mereka perjuangkan kemerdekaan kita. Kita ini tinggal menikmati hasil aja. Kalau kita hidup di masa Belanda dulu gimana? 350 tahun dijajah. Itu kan kalau 50 tahun saja satu generasi, itu berapa generasi? 7 generasi. Kalau 70 tahun berarti 5 generasi kita dijajah dulu sama negara yang kecil banget. Saya waktu ke Amsterdam diundang sama teman-teman kita di sana, saya kaget ngeliat Belanda itu. Ternyata di ibu kotanya masih banyak orang pakai sepeda tua. Sepeda dulu di zaman dulu tahun 60-an mungkin kita ya. Ini dulu negara yang jajah kita ini luar biasa. Tapi di masa itu kita kalah gitu kan. Sekarang kita tinggal nikmati hasilnya, ini harus dijaga ini. Harus dijaga. Dan kita diperintahkan dalam agama untuk memberikan dukungan, ketulusan kepada pemimpin yang sudah ada. Doakan kebaikan. Doakan supaya bisa dia jalankan hukum Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya. Kalau Allah terima, semua keputusan positifnya antum panen pahalanya. Kan begitu perintahnya. Harusnya begitu ya. Dan ini di tengah-tengah masyarakat saya sudah bilang tidak perlu terlalu jauh masuk ke ranah-ranah politik. Kadang-kadang gini teman-teman. Mungkin ada keputusan diambil oleh seseorang. Contoh orang tua antum aja. Contoh antum mau bergaul dengan seseorang. Anggap umur antum masih 15-17 tahun. Ada teman-teman antum ugal-ugalan ngajak. Ayo pergi main-main yuk gini. Jalan apa segala macam. Orang tua antum ini tahu. Ini teman-temannya ini buruk. Kita nggak paham. Lalu orang tua mengatakan tidak, saya tidak izinkan. Ngotot bagaimanapun tetap orang tua tidak izinkan. Karena orang tua tahu bahayanya. Kan gitu. Mungkin pada saat itu kita akan menilai. Jahat benar sih ayah saya, jahat benar sih ibu saya gitu kan. Padahal sebenarnya satu waktu kalau kita nanti di posisi mereka, jadi ayah dan ibu kita baru paham. Saya duduk sama tante saya, semoga Allah jaga beliau, masih hidup Masya Allah, 70 tahun lebih. Beliau mengatakan, saya baru tahu sekarang setelah saya punya anak gadis, kenapa ibu saya dulu itu
tegas sama saya. Gak boleh keluar malam, gak boleh bergaul semalam. Karena kekhawatiran saya waktu itu bertanya-tanya, kenapa sih kok kolot banget gitu ya. Tapi setelah saya punya anak gadis baru saya tahu. Nah begitu maksudnya. Kadang-kadang ada keputusan yang diambil oleh orang yang sudah sampai pada level tertentu, kita belum sampai ke situ levelnya. Termasuk para pemimpin negara teman-teman. Gak gampang. Antum kalau sudah menikah, ngurus istri sama anak satu aja, itu butuh energi, butuh waktu. Butuh ide. Kadang-kadang hadapi satu istri aja sudah pusing, antum banyak ubanan. Ini mau hadapin satu negara. Jadi jangan antum satu keputusan yang mereka ambil lalu kemudian antum berpikir oh ini salah, antum menghardik. Belum tentu. Dia sudah sampai pada posisi permasalahan itu sudah penuh di otak dia. Biasanya orang kalau kepepet dia akan muncul idenya kan, seperti itu. Yang kita mungkin belum bisa berpikir ke sana. Jadi jangan terlalu cepat menghakimi orang, menyalahkan orang, apalagi sampai mencaci maki, ini nggak benar. Siapa yang mencaci maki pemimpinnya, ingat sabda Nabi SAW. Man akra amirahu akramahullah. Siapa yang muliakan pemimpinnya, Allah akan muliakan dia. Wa man ahana amirahu ahanahullah. Siapa yang menghina-hina pemimpinnya, maka Allah juga akan hinakan dia. Selesai, clear. Doakan kebaikan supaya kita partisipasi dengan mereka di pahala. Kita doakan agar terus maju, terus segala macam. Dan Allah berikan hidayah daripada kita mendoakan hal-hal yang buruk. Allahu a'lam. Tadi kita masih menyinggung tentang masalah bagaimana kita sebagai masyarakat memberikan dukungan. Kita belum menyinggung tentang bagaimana sebenarnya sifat ideal pemimpin dalam Islam. Yang pertama, pemimpin itu tentunya harusnya berilmu. Ya, berilmu. Bukan hanya sekedar ilmu politik, ya, ketatanegaraan misalnya, atau perekonomian, tapi memang ilmu agama. Apalagi dia sebagai seorang muslim. Hal-hal dasar, hukum tentang sholat 5 waktu, kemudian bacaan-bacaan Al-Quran yang benar, mau mengetahui hukum-hukum fikih dasar, tentang hukum jamak qasar sholat misalnya kalau musafir, dan seterusnya. Ya. Sehingga memang dalam kepemimpinannya itu dia menerapkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, memang harus menerapkan sifat adil. Ya. Bagaimana dia berlaku adil pada masyarakatnya dengan cara memberikan hak-hak masing-masing dan tanpa menerapkan hukum tanpa pandang bulu. Siapa yang salah ya salah, siapa yang benar yang benar. Ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Pada saat ada seorang wanita mencuri di masa beliau, kemudian karena ini wanita-wanita terhormat dari suku yang terkenal di kalangan orang-orang Quraisy, dan mereka punya tradisi di Mekah dulu kalau yang punya kedudukan seperti ini nggak dihukum. Waktu itu hukum pencuri dipotong tangannya berlaku. Maka mereka pun melobi beberapa orang sahabat kira-kira siapa yang bisa ya memberikan syafaat, ya, pertolongan melalui Nabi SAW agar perempuan tidak dipotong tangannya. Maka mereka memilih Usama bin Zaid tadi, radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang dijadikan panglima perang beliau di akhir hidupnya. Tapi waktu itu masih belum jadi panglima perang. Karena terkenal dia dengan ayahnya dicintai oleh Nabi SAW. Maka dia pun ya diutus untuk datang dan akhirnya mengatakan, ya Rasulullah, wanita itu terhormat, dia mencuri, bisa nggak kira-kira nggak dipotong tangannya? Maka Nabi SAW marah waktu itu. Lalu beliau langsung mengumpulkan sahabat di masjid dan mulai dengan memuji Allah, salawat pada diri beliau SAW. Lalu beliau mengatakan, telah sampai kepada saya berita bahwasanya ada orang yang terhormat dan kalian mencuri lalu tidak dipotong tangannya. Tidak diterapkan hukum ya, kepadanya. Hanya karena dia orang terhormat. Maka ketahuilah, kebetulan kata sebagian ulama hadis wanita itu bernama Fatimah juga. Ketahuilah kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya. Kan dia berlaku adil. Sallallahu alaihi wasallam dan mengajarkan para pemimpin seperti itu. Ya. Dan yang ketiga amanah, apa memang yang diamanahkan di atas pundaknya maka dijalankan karena Allah akan tanya semuanya. Dan tidak boleh berkhianat dalam janji-janji, dalam amanah memang yang dibebankan, apalagi disumpahkan ya, dengan sesuai dengan agama masing-masing misalnya, maka harusnya itu dijalankan. Ya. Makanya kata Nabi SAW, hamba siapapun yang diberikan kepemimpinan terhadap satu komunitas, kemudian dia mengkhianati mereka, dalam riwayat dan tidak memberikan hak mereka. Ya. Kemudian dia meninggal dalam kondisi menipu atau berkhianat, kecuali akan diharamkan baginya bau surga. Gitu kan? Karena memang tidak akan masuk surga orang seperti ini. Maka dia harus menjalankan amanah tersebut. Ya. Kemudian tentu insya Allah kalau dia penuhi ini, umumnya sih masyarakat pasti suka ya, karena terpenuhi kebutuhan mereka. Dia amanah memberikan hak mereka, dia adil di antara mereka. Kemudian yang keempat, dia banyak berdoa yang baik. Selalu rutin berdoa, mendoakan dirinya supaya berhasil memimpin
dan juga meminta agar masyarakat mendoakannya. Dia pun mendoakan agar masyarakatnya mendapatkan kebaikan-kebaikan. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kalau seandainya saya memiliki doa yang pasti mustajab, saya akan berikan untuk pemimpin muslim. Karena kalau untuk dia, maka maslahatnya umum. Kalau untuk saya, hanya untuk diri saya sendiri. Dan bagaimana juga ya para sahabat mengajarkan kepada kita, para tabi'in, turun-temurun, mereka selalu mendoakan pemimpin mereka dengan kebaikan-kebaikan. Seperti itu ya, bagaimana memang kita harus berdoa, saling berdoa, ya, mendoakan kebaikan. Tadi sudah kita singgung masalah ini. Ini tadi tambahan tentang kepemimpinan itu ya. Dan ala baiknya membuka diri juga untuk bisa menerima masukan-masukan. Artinya tidak otoriter dalam satu poin yang mungkin memang ada pendapat lebih baik. Dan itu terbuka. Nabi SAW membuka diri untuk itu. Sebagaimana Allah turunkan surah namanya surah Asy-Syura. Bermusyawarah di situ ya. Dan Allah mengatakan wasyawirhum fil amr. Hai Muhammad, ajak mereka untuk bermusyawarah. Padahal Nabi SAW seorang utusan Allah. Paling sempurna akhlaknya, paling sempurna ilmunya. Tapi masih diperintahkan Allah untuk bermusyawarah dengan para sahabat. Jadi bermusyawarah untuk mendengarkan pendapat-pendapat sangat baik. Ya, seperti itulah. Mungkin sekarang ada jajaran kementerian yang bisa membantu ya presiden dan wakil presiden dan seterusnya ya.